Welcome back everybody to Neutrality. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya ditemani untuk pertama kalinya oleh seorang YouTuber asal Aljazair, Fethi, dari kanal berbahasa Prancis bernama Jazir Hope. Fethi, selamat datang. Fethi, welcome. Thank you very much, Pascal, for having me. It's really a pleasure. Terima kasih banyak, Pascal, sudah mengundang saya. Senang sekali bisa hadir di platform Anda. Menurut saya, platform Anda adalah salah satu yang paling penting dalam beberapa tahun terakhir, karena benar-benar mampu mengumpulkan para tokoh terkemuka dari seluruh dunia, dan bukan sembarang tokoh. Maksud saya, mereka yang benar-benar ingin mendorong perkembangan positif di dunia kita. Jadi, saya senang sekali bisa bersama Anda. So, it's a pleasure to be with you. Thank you very much for that, and I must say I was on your platform before. Terima kasih banyak untuk itu. Saya harus bilang, saya pernah tampil di platform Anda sebelumnya. Waktu itu saya berusaha sebaik mungkin berbicara dalam bahasa Prancis. Dan sekarang kita lakukan ini dalam bahasa Inggris, karena kita ingin sedikit membahas tentang Aljazair. Saya belum pernah membahas Aljazair di acara ini. Dan karena Anda ada di sana, dan juga berbicara tentang harapan, tentang bagaimana membangun sesuatu yang positif, saya pikir kita memang perlu membahas topik ini. Jadi, di mana posisi Aljazair sekarang dalam hubungannya dengan Eropa, dengan Prancis? Dari mana hubungan itu berasal? Dan menurut Anda, kemana arah hubungan itu ke depan? And where do you think it's going? Look, let's start first by telling what Baik, mari kita mulai dulu dengan menjelaskan pilar utama dari kebijakan luar negeri Aljazair. Jadi, secara singkat, Aljazair mendasarkan kebijakan luar negerinya pada prinsip non-blok, menghindari keterikatan pada blok-blok lama, dan menjaga otonomi strategis. Prinsip lainnya adalah kedaulatan, dengan penekanan yang sangat kuat pada hal itu. Artinya, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan sebaliknya, juga tidak ingin ada campur tangan dari luar. Aljazair juga menolak intervensi, terutama intervensi militer asing, baik dilakukan oleh Aljazair sendiri maupun oleh negara lain terhadap negara lain. Selain itu, Aljazair menempatkan dirinya sebagai mediator, baik di tingkat regional maupun internasional. As regional and international mediators, there are many instances that we can mention. Ada banyak contoh perantara seperti itu yang bisa kita bahas nanti. Jadi kalau kita ambil itu sebagai latar belakang kebijakan luar negeri Aljazair saat ini, dan kita lihat sejarahnya, semuanya berakar dari 132 tahun masa penjajahan oleh Prancis. Itu berarti 5 atau 6 generasi hidup di bawah kolonialisme. Setelah merdeka, hal itu tertanam kuat dalam jati diri bangsa Aljazair. Kami melindungi kedaulatan kami, dan kami juga menghormati kedaulatan negara lain. Kalau kita lihat beberapa dekade terakhir, hubungan dengan Eropa punya dua sisi. Pertama, kita perlu melihat secara khusus hubungan dengan Prancis, lalu dengan negara-negara Eropa lainnya. Secara umum, kita punya hubungan yang sangat baik dengan hampir semua negara Eropa. Mostly all European countries. We can name Italy, we can name Germany. Kita bisa menyebut Italia, kita bisa menyebut Jerman, dan juga negara-negara lain, meskipun hubungan ekonomi dan politiknya tidak seintens itu. Tapi kita juga tentu bisa menyebut Spanyol. Memang hubungan dengan Spanyol pernah naik turun, tapi saat ini keadaannya sangat baik. Lalu secara terpisah, hubungan dengan Prancis sering disebut sebagai hubungan cinta dan benci. Saya pribadi tidak suka istilah itu, tapi memang hubungan ini sangat tegang. Ada beberapa masa yang baik. Je had swing inkrankt biswonsvok. Tedang emstini, namelijk metvolking, semaiskik just nongla memet Christus priust alam bagzat sebut. The most acute crisis in this relationship. We can get into the details, but I would like to refer. Kita bisa masuk ke detailnya, tapi saya ingin merujuk pada sebuah analisis yang dilakukan oleh seseorang yang memang ahli dalam hubungan antara Aljazair dan Prancis, yaitu Benjamin Stora, yang sangat-sangat terkenal. Dia merangkum hubungan antara Prancis dan Aljazair dengan mengatakan bahwa dalam 80% kasus, dan kita bisa lihat di studinya, 80% krisis antara Aljazair dan Prancis dimulai karena sesuatu yang berasal dari Prancis. Menurut pandangan saya, yang belum bisa dipakai oleh pihak Prancis, bukan rakyatnya, tapi pemerintahnya, adalah bahwa mereka belum benar-benar menerima kemerdekaan Aljazair. Mereka masih memperlakukan Aljazair dari sudut pandang atasan dan bawahan.
Mereka merasa harus tetap menjadi bos. Between quote and quote, they have to be the boss. Yeah. Can you give us like the short Bisakah Anda ceritakan secara singkat tentang sejarah perang kemerdekaan Aljazair yang berlangsung lama dan sangat berdarah? Kalau saya tidak salah, jutaan orang tewas dalam perang itu pada tahun 50-an dan 60-an. Tapi bisakah Anda sebutkan tanggal-tanggal penting dan peristiwa utama yang terjadi sampai Aljazair merdeka? Up till independence. Yeah, of course the colonization. Ya, tentu saja, 1909 dimulai tahun 830 dan meredakan 1962. Carista 132 sasabsmainsahan. Sorry, 1830 to 1962. So this is 132 years of colonization. In between, there have many. Di antara itu, selama 132 tahun, ada banyak sekali perlawanan kecil ya, perang-perang kecil yang terus terjadi. Perang utama dimulai pada tahun 1954 dan berlangsung selama 7 tahun. Dalam perang itu, ada sekitar 1,5 juta orang yang tewas di pihak Aljazair. Tapi yang menarik, Pascal, dan yang tidak banyak diketahui orang, sebenarnya jumlah korban jauh lebih besar. Julian Temescent kekudisinya seluruh periode itu. Untuk menggambarkannya, coba lihat singkat klahistik di negara-negara seperti Maroko, Mesir, yang berada wilayah geografis yang sama. Or Egypt, who are in the same geography. And you take the population of Algeria. Kalau kita lihat jumlah penduduk Aljazair pada tahun 1832, saat awal masa kolonisasi, lalu kita terapkan tingkat kelahiran pada masa itu. Hasilnya menarik. Waktu itu, penduduk Aljazair sekitar 3-4 juta jiwa. Saat merdeka, jumlahnya 8 juta. Tapi kalau kita pakai tingkat kelahiran seperti di Maroko dan Mesir, seharusnya jumlah penduduknya bisa mencapai antara 18 sampai 25 juta. Jadi, untuk negara-negara yang berada di wilayah geografis yang sama, ada sesuatu yang berbeda terjadi di Aljazair. Dan itulah sebabnya, Aljazair menjadi salah satu negara yang sudah dianggap calon untuk penggantian besar jauh sebelum Palestina. Well before Palestine. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. Yeah, because the French started settling. Ya, karena orang Prancis mulai menetap di sana kan? Maksud saya, ada seluruh wilayah kulit putih dan bagian-bagian tertentu di Aljazair, meskipun cara pengelolaannya berbeda dari Afrika Selatan. Bisa jelaskan seperti apa sistem apartheid di Aljazair dan bagaimana Prancis mengatur wilayah koloninya? Bagaimana mereka melakukannya, terutama kalau dibandingkan dengan sistem apartheid di selatan? Well, it was very hard. So as you said, there was. Ya, itu sangat sulit. Seperti yang Anda katakan, memang terjadi kolonisasi penduduk. Ada pemusnahan terhadap penduduk lokal dengan berbagai cara, lewat perampasan tanah subur, lewat pembasmian langsung terhadap suku-suku di berbagai wilayah Aljazair. Dan hal inilah yang menjelaskan pertumbuhan penduduk yang tidak normal antara awal masa kolonisasi sampai kemerdekaan. Anda tadi menyebut soal apartheid. Selama masa apartheid, pendekatannya mirip. Yang berbeda adalah, setelah kemerdekaan, arah kebijakan yang diambil Aljazair dan arah kebijakan yang diambil Afrika Selatan sangat berbeda. Faktanya, Mandela dan de Klerk justru belajar dari hal-hal yang tidak berhasil dalam proses kemerdekaan Aljazair untuk membentuk kebijakan Afrika Selatan setelah apartheid. Kalau kita kembali ke kolonisasi Aljazair oleh Prancis, niatnya jelas, menggantikan budaya, menghapus agama, dan menggantikan penduduknya. Population colonization ended. And the war then, so you said. Jadi perang itu tadi, Anda bilang dari tahun 54 sampai 61 atau 62. Bagaimana sebenarnya perang itu berkembang?
Maksud saya, bagaimana gerakan perlawanan itu mulai muncul di awal, dan bagaimana orang Aljazair akhirnya bisa mengalahkan Prancis. Kita sedang bicara tentang Prancis setelah Perang Dunia Kedua. Sebuah negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada saat itu masih mempertahankan wilayah koloninya. Dan karena Aljazair bukan sekadar koloni, bukan seperti Puerto Rico yang menjadi wilayah Amerika Serikat, Aljazair itu dianggap bagian yang menyatu dengan negara Prancis. Bahkan, sebenarnya mirip juga, karena wilayah Aljazair dihitung sebagai bagian dari wilayah komunitas batubara dan baja, cikal bakal dari Uni Eropa sekarang. Seorang peneliti bernama Theo Hansen menyebutnya sebagai Eurafrika, yaitu bagian dari Eropa yang dimiliki oleh bangsa Eropa di Afrika. Jadi, Bismarck Herdu, gram untuk mengkining kuasa independensi itu, bisa repulse. Movement and that to get rid of the French then work out. Yeah. Look, as we said, Algeria was considered as Ya, jadi begini, seperti yang kita bilang, Aljazair dulu dianggap sebagai salah satu departemen Prancis. Ada sebuah pernyataan, saya nggak tahu siapa yang pertama kali mengatakannya, tapi itu diajarkan di sekolah-sekolah di Prancis. Mereka biasa bilang, Prancis adalah negara yang sangat besar, dan di tengahnya mengalir sungai yang disebut Laut Tengah. Ya, betul. Jadi bisa dibayangkan apa makna dari pernyataan seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, selama masa itu, ada banyak gerakan perlawanan. Tapi saya kira, yang akhirnya memicu perang tahun 1954, yang dikenal sebagai Perang 7 Tahun, adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Salah satunya terjadi di tahun 40-an, ketika diadakan pemilihan umum, di mana Prancis mencoba mengikut-sertakan beberapa penduduk asli ke dalam parlemen. Tapi, pemilihan itu benar-benar diatur sedemikian rupa, sehingga orang-orang lokal punya kesempatan untuk masuk ke parlemen. Get access to the parliament. In parallel, there was a leader. Pada saat yang sama, ada seorang pemimpin bernama Messali Hadj. Dialah orang pertama yang berbicara tentang kemerdekaan Aljazair. Ia memimpin sebuah gerakan bernama L'Étoile Nord-Africaine, atau Bintang Afrika Utara, yang menghimpun orang-orang Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Messali Hadj adalah orang pertama yang menyuarakan gagasan kemerdekaan Aljazair. Ia membentuk gerakan itu, yang pada tahun 40-an mulai menarik perhatian politik di dalam negeri. Namun kemudian muncul konflik antara Messali Hadj dan tim utamanya. Peristiwa kecurangan dalam pemilihan waktu itu menjadi alasan bagi anggota timnya untuk mengatakan bahwa negosiasi dengan Prancis tidak akan pernah berhasil. Menurut mereka, satu-satunya jalan menuju kemerdekaan adalah melalui perlawanan bersenjata. Akhirnya, kelompok ini berhasil meyakinkan para pengambil keputusan utama saat itu. Disprang aduing 3 November as a Siralain Spesialan Vismi 4. Declare the 1st November 1954 war. So, yeah. Dan Prancis, juga kekuatan Barat, pasti melihat itu sebagai bentuk subversi komunis. Dan semua itu terjadi di masa awal Perang Dingin, kan? Jadi waktu itu dianggap sebagai cara Uni Soviet untuk entah bagaimana menekan atau memengaruhi Eropa. Bukan begitu? Not really. At that time, it was not a question about. Taga. Waktu itu bukan soal gerakan sosialis atau komunis. Gerakan GAP sebagai gerakan teroris. It was considered as a terrorist movement. Gerakan teroris, ya? Who started the. Semuanya dimulai dengan beberapa serangan kecil di sana-sini pada malam tanggal 1 November tahun 1954. Saat itu serangan terjadi hampir di seluruh negeri. Sepanjang perang ini, ada banyak sekali peristiwa penting. Misalnya, ada serangan di wilayah utara Konstantin. Konstantin adalah salah satu kota di bagian timur Aljazair. Serangan di utara Konstantin itu merupakan serangan besar yang dilakukan oleh Front Pembebasan Nasional. Perlu diketahui, Front Pembebasan Nasional dibentuk setelah kelompok Messali Hadj tidak lagi memegang kendali dalam pengambilan keputusan. Jadi mereka membentuk front ini, dan tujuan utamanya adalah untuk menegaskan bahwa mereka menolak adanya pandangan yang berbeda selama masa perjuangan ini. Jadi entah kamu komunis, Islamis, liberal, atau apapun, semua harus bersatu di bawah satu garis perjuangan. Islamist, you are liberal, whatsoever. During this period,
we have to assemble. Pada masa itu, kita semua harus bersatu untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Setelah merdeka, barulah kita bisa kembali menyuarakan pandangan yang berbeda, kepekaan yang berbeda, atau aliran pemikiran politik yang beragam. Memang, setelah kemerdekaan tidak semuanya berjalan persis seperti itu, tapi itu cerita lain. Tonggak penting berikutnya adalah pertempuran Algier. Pertempuran Algier ini adalah pertempuran yang sangat spesifik, terjadi di ibu kota Aljazair. Oh ya, ada film tentang peristiwa itu. Judulnya The Battle of Algiers, dan film itu termasuk dalam 100 film terbaik sepanjang sejarah perfilman. Movies in the history of cinema. So many related to Banyak sekali orang, terutama yang punya kaitan dengan Aljazair dan Prancis, sudah tahu tentang film itu. Tapi bagi yang belum, saya sangat menyarankan untuk menontonnya. Karena begitu kita lihat film itu, rasanya seperti menonton dokumenter yang dibuat langsung di jalan pada masa itu. Jadi kita nggak merasa sedang menonton film. Nah, dalam peristiwa yang disebut pertempuran Algier, yang benar-benar terjadi di kota Algier, ada pemogokan selama 8 hari oleh semua pedagang. Aksi itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa seluruh rakyat Aljazair mendukung kemerdekaan. Aksi itu berhasil dengan sangat baik, dan karena itulah penindasan dari pihak Prancis menjadi sangat keras. Repression was extremely harsh, tortures, killings, and so on. So it became Penyiksaan, pembunuhan, dan sebagainya. Jadi hal itu menjadi sangat dikenal secara internasional lewat media dan memberi dorongan yang sangat kuat bagi kemerdekaan Aljazair. Banyak kejadian seperti ini selama perang rakyat Aljazair melawan penjajahan Prancis. Itu benar-benar perang dalam arti sesungguhnya. Terjadi di kota, di pegunungan, di seluruh negeri. Perang itu mendapat dukungan yang sangat besar dari seluruh rakyat. Tentu saja, semax linmal sigim productionsted. Vela, I smikan, temingsana mukiths. it was a war of a population against an occupant. What was the final deal? Kesepakatan akhirnya seperti apa? Penyelesaian terakhir yang dicapai pada tahun 62 itu, bahwa pada tahun 63 akan ada kemerdekaan resmi bersama Prancis. Jelas mereka nggak mau itu. Jelas mereka kalah perang dan akhirnya harus menyerah. Tapi, seperti apa pengaturan politiknya waktu itu? Dan bagaimana hubungan dengan Prancis berkembang setelah tahun 63? The relationship with France developed from 63 onward. Look, there was Lihat, yang mau perjanjian Evian. Evian Justetai Kota di Prancis. city in Switzerland. No, Evian. Bukan, Evian sudah di Prancis, tapi lihat di seberang Danau Jenewa. Di sisi satunya, ada kota Jenewa yang berdiri di Swiss. Jadi Evian sebenarnya memiliki potensi tam di Jenewa. Actually of Lake Okay. So there was the negotiations in the city on Evians. Jadi, waktu itu ada perundingan di kota Evian untuk menentukan seperti apa bentuk kemerdekaan nanti, bagaimana wujudnya. Dan disepakati bahwa setelah perjanjian itu, akan ada pemilihan atau pemungutan suara oleh rakyat Aljazair untuk secara resmi menyatakan keinginan mereka menjadi negara merdeka. Itu memang terjadi, dan hasilnya sangat jelas, mayoritas besar memilih merdeka. Tapi ada satu perkembangan penting yang muncul. Di kalangan orang Prancis, lahir sebuah organisasi yang disebut OIS, atau dalam bahasa Inggris, Secret Army Organization. Mereka sama sekali menolak perjanjian itu dan membentuk kelompok-kelompok yang mulai melakukan serangan bersenjata di Aljazair. Akibatnya, semua rencana yang seharusnya dijalankan lewat perjanjian Evian jadi berantakan, dan situasi di lapangan berubah total. Masa itu kemudian dikenal sebagai masa yang disebut La Valise. Artinya, kamu punya dua pilihan. Untuk kopal, the valise, tekom to how. This any term, alam. We'll leave it in And sin 50 yeah, exactly. So because of Ya, betul sekali. Jadi karena upaya dari OAS itu, muncul reaksi balasan dari mujahidin atau kelompok militan lokal. Seperti yang saya bilang tadi, hal yang seharusnya diselesaikan secara damai lewat perjanjian Evian akhirnya melenceng cukup jauh. Ngomong-ngomong, kalau kita bandingkan dengan Afrika Selatan, disitulah perbedaan utamanya. Apa yang terjadi setelah berakhirnya apartheid di sana? Karena dalam perjanjian Evian,
ada pemahaman yang jelas bahwa orang-orang Prancis di Aljazair, seperti yang bisa kita pahami, adalah keturunan Prancis yang sudah tinggal di Aljazair sejak generasi kelima atau keenam pada tahun 50-an. The fifth or the sixth generation of the French. So they didn't have any ties. Actually, Jadi sebenarnya, mereka nggak punya hubungan apapun dengan Prancis. Mereka orang Aljazair. and they were the elite. Mereka seharusnya tetap tinggal karena mereka adalah kalangan elit. Mereka seharusnya jadi lokomotif bagi pembangunan Aljazair di masa depan. The OAS, Tapi karena peristiwa OAS, sebagian besar dari mereka pergi. Dan Aljazair akhirnya kekurangan orang-orang berpendidikan yang bisa memimpin pembangunan negara itu. Nah, Afrika Selatan, Mandela dan de Klerk, kalau saya nggak salah, belajar dari situ dan berusaha mencegah hal yang sama terjadi setelah apartheid berakhir di sana. Jadi, masa setelah apartheid di Afrika Selatan jauh lebih mulus dibandingkan masa setelah kolonialisme di Aljazair. Ya, begitu. colonization. Yeah. So after the independence, Jadi setelah kemerdekaan, dan ini yang tadi saya sebutkan sebagai bagian yang tidak berjalan terlalu baik, Aljazair bukannya membangun sistem politik multipartai, menurut saya memang tidak punya pilihan lain di tahap awal selain berada di bawah satu partai. Perang yang terjadi begitu kejam, sampai-sampai setelah kemerdekaan pun, perbedaan pandangan bisa saja memicu perang saudara. Karena itu, pada fase awal kemerdekaan, dibutuhkan kekuasaan pusat yang sangat kuat. En India yang menuliskan, Kenatskebijaksanaannya di Mesezda Woda, leh mendekati sistem politik Rusia atau Tiongkok dari Tada Sistat. to a Western system. And yeah, can you tell us a little bit about Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang sistemnya dan juga tentang peristiwa-peristiwa terbaru? Maksud saya begini, menurut saya orang Prancis tampaknya masih sangat pahit karena kehilangan Aljazair. Dan masih ada semacam pandangan, saya tidak bicara tentang rakyat Prancis secara umum, tapi terutama kalangan politiknya, bahwa setiap kali pembicaraan menyentuh soal Aljazair, yang muncul hanyalah kritik. Bisa Anda jelaskan bagaimana hal ini berkembang? Beberapa tamu lain di acara ini juga pernah mengatakan hal serupa, bahwa Prancis dan juga negara-negara Eropa lainnya sebenarnya belum benar-benar memahami bahwa persoalan kolonialisme itu belum berakhir bagi sebagian besar dunia. Dan mungkin juga di Aljazair sendiri, masa lalu kolonial itu bukan sekadar masa lalu. Ia masih terasa nyata, masih hidup di masa sekarang. Bisa Anda jelaskan pandangan Anda tentang hal itu? So of the present, can you speak to that? Yeah, absolutely. Look, this is a very important point you are mentioning. Ya, tentu saja. Lihat, ini poin yang sangat penting yang kamu sebutkan. Dan syukurlah, ada banyak sejarawan Prancis yang meneliti pertanyaan khusus ini. Jadi misalnya, ada sebuah buku, saya lupa nama sejarawannya, tapi nanti saya ingat, judulnya Lost Algeria. Buku itu semacam gabungan antara sejarah dan nostalgia terhadap Aljazair. Nah, saya juga sempat menyebut Benjamin Stora. Saya baru-baru ini mengundangnya di salah satu acara saya, dan dia dengan jelas mengatakan bahwa sebagian besar orang Aljazair, atau lebih tepatnya, dia bilang bahwa aliran pemikiran dari OAS, organisasi rahasia itu, dan ini pernyataan yang cukup keras, katanya, mereka yang sekarang berkuasa di Prancis. Jadi, orang-orang yang sangat merindukan masa kolonial Prancis di Aljazair, sebenarnya sedang berkuasa di Prancis saat ini. Dan inilah yang menjelaskan apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa krisis antara Aljazair dan Prancis saat ini adalah yang paling parah sepanjang sejarah. Algeria-French crisis is the most acute ever. Krisising Stefani Swergevlar. Look, it started few years back when Begini, we will go semuanya dimulai beberapa tahun lalu ketika kita akan mengambil arah yang agak berbeda di sini. Jadi, beberapa tahun lalu, Emmanuel Macron mengakui Marokanitas Sahara Selatan. Oke, tapi seperti yang saya bilang, kita akan ambil jalur yang berbeda. Kamu tahu Candace Owens, kan? Ya, Candace Owens. Ada sebuah video di mana dia bercerita tentang satu peristiwa yang dia alami secara tak terduga saat melakukan investigasi yang berkaitan dengan Prancis dan Aljazair. Dan dia bilang, waktu dia melukisah Brigitte Macron, istri Emmanuel Macron, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Macron mengakui Marokanitas Sahara Barat. Dia diperas oleh Israel. because he was blackmailed by Israel.
So, and when we look at the relationship between Kalau kita lihat hubungan antara Israel dan Maroko, Maroko sudah mengakui dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Maroko juga punya salah satu hubungan paling tegang dengan Aljazair. Faktanya, Aljazair memutus hubungan diplomatik dengan Maroko pada tahun 2021. Alasan resmi yang disampaikan Aljazair waktu itu adalah untuk mencegah perang, karena Maroko dianggap sudah terlalu dekat dengan Israel. Aljazair sendiri termasuk masuk sangat besar dan paling voldoende untuk perjuangan Palestina. Jadi Israel, Aljazair pinta. supporter of the Palestinian cause. So for Israel, Algeria is a problem. And for Israel, Algeria is an even big problem because Dan bagi Israel, Aljazair justru jadi masalah yang lebih besar. Karena kalau kita lihat masa pendudukan Palestina, itu sudah 75 tahun. Sedangkan pendudukan Aljazair berlangsung 130 tahun. Jadi rakyat Palestina melihat revolusi Aljazair sebagai harapan terbesar bagi kemerdekaan mereka. Bahwa kalau ada negara yang bisa merdeka setelah 130 tahun, berarti perjuangan kita masih di tengah jalan. Dan dengan dukungan Aljazair terhadap perjuangan Palestina, hal itu juga menjelaskan apa yang dikatakan Candace Owens, bahwa Israel menekan Macron agar mendukung Maroko dalam isu Sahara Barat. Semua itu diarahkan melawan Aljazair. Ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang berkuasa sekarang, seperti yang dikatakan Benjamin Stora, berasal dari sekolah pemikiran OAS. Jadi, itulah sebabnya pertanyaan Anda sangat penting. Moment cessation on the creepet kolonialisme etist. the colonization spirit is still actual. Do you think that there's people Apakah menurut Anda ada orang di Eropa, di Prancis, yang masih bermimpi untuk menghidupkan kembali masa-masa dulu, ketika Paris yang menentukan apa yang harus dilakukan di Algier, dan mereka tinggal melaksanakannya saja? Menurut Anda, apakah semacam neokolonialisme seperti itu masih terjadi sekarang? neo-colonialism going on? No, absolutely. It's not a thought. There are Betul sekali. Ini bukan cuma pikiran. Ada politisi yang benar-benar mengatakannya. Di media Prancis, saya lupa namanya, maaf, saya memang buruk mengingat nama, tapi nanti bisa saya bagikan. Ada seorang politisi perempuan dari Prancis yang bilang secara terang-terangan bahwa kita seharusnya mencari cara untuk menjajah kembali Afrika. Itu benar-benar gila. Iya, memang begitu. Jadi menurut saya, ya, memang ada. Dan begini, saya sebenarnya tidak ingin terlalu fokus pada hubungan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Tapi saya sungguh percaya bahwa ini berasal dari pola pikir yang sama. Tujuannya adalah kolonisasi seluruh dunia di bawah kekuasaan yang sama. Jadi hal ini terjadi di berbagai bagian dunia. Tapi pada akhirnya, semuanya berasal dari latar belakang yang sama dan akan bermuara pada gagasan yang sama. converge to the same idea. How important is the Seberapa penting kebijakan bahasa dalam keseluruhan konteks ini? Karena Aljazair tentu saja menggunakan bahasa Arab, tapi juga bahasa Prancis. Dan kamu sempat membagikan sebuah video ke saya belum lama ini, di mana orang-orang mengeluh karena paus yang sekarang dianggap berani tidak berbicara kepada orang Aljazair dalam bahasa Prancis, tapi justru berbicara, kalau tidak salah, dalam bahasa Inggris atau bahkan dalam bahasa Arab, bahasa asli mereka. Jadi, seberapa penting sebenarnya isu bahasa ini dalam proses kolonial yang masih berlangsung? Yeah, look, before answering the question, just Ya, on this begini. particular event, Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin menyinggung dulu soal peristiwa ini, tentang paus yang berbicara dalam bahasa Inggris di Aljazair. language of the Bahasa asli paus memang bahasa Inggris. Jadi tidak ada kaitannya dengan niat apapun dari pihak Aljazair, dari orang Aljazair, atau dari paus sendiri untuk tidak berbicara dalam bahasa Prancis. Itu memang bahasa ibunya. to Arabic. Beliau berbicara dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan ke bahasa Arab, yang merupakan bahasa resmi Aljazair. Tapi ya, pertanyaan Anda punya makna yang dalam kalau dilihat dari hubungan antara Aljazair dan Prancis. Setelah kemerdekaan, saya bisa bilang sekitar 99% orang Aljazair, setidaknya mereka yang sempat mendapat sedikit pendidikan, adalah penutur bahasa Prancis. Jadi itu memang situasi yang alami pada waktu itu. So that was a natural situation. Gradually, Algeria decided to
Secara bertahap, Aljazair memutuskan untuk meningkatkan pendidikan bahasa Arab. Dan itu memang arah yang alami bagi negara itu. Jadi generasi-generasi baru makin lama makin terarabkan, kalau boleh saya bilang begitu. Lebih banyak yang berbahasa Arab daripada berbahasa Prancis. Dan belakangan ini, Aljazair juga memperkuat pengajaran bahasa Inggris di sistem pendidikannya. Juga karena alasan yang wajar, bahasa Inggris adalah bahasa utama ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Jadi semua ini sebenarnya hal yang alami. Tapi orang Prancis menggunakan bahasa sebagai alat dominasi. Mereka tidak bisa menerima perubahan seperti ini. Mereka juga tidak cukup cerdas untuk melihat bahwa sebenarnya peluang Prancis untuk terlibat secara ekonomi dengan Aljazair jauh lebih besar, misalnya, dibandingkan dengan Italia. Embedded with Algeria, for example, than Italians. Algerians, they don't speak Italians. Italians, they don't put... Orang Aljazair tidak berbicara bahasa Italia, dan orang Italia juga tidak memaksa Aljazair untuk berbicara bahasa Italia. Hubungan antara Aljazair dan Italia sekarang ada di tingkat yang terbaik. Kalau Anda tanya kenapa, alasannya karena orang Italia jauh lebih cerdas. Saya pikir mereka memang secara alami lebih cerdas. Karena warisan peradaban Romawi, mereka membangun hubungan yang saling menghormati, hubungan yang saling menguntungkan, dan saya ingin menekankan kata hormat itu. Jadi mereka membangun kemitraan yang saling menghormati dan saling menguntungkan dengan Aljazair. Sementara orang Prancis, saya tidak bilang mereka tidak bisa, tapi pemerintahan yang sekarang di Prancis memang tidak mampu berpikir seperti itu. Karena itu, kita perlu melihat hubungan antara Prancis dan Aljazair menjadi hubungan yang normal. To see the French relationship with Algeria became normal. We need a different school of thought. Kita butuh cara berpikir yang berbeda di pemerintahan Prancis. Saya akan bilang begini, kita butuh seorang presiden dan kelas politik yang memikirkan kepentingan rakyat Prancis terlebih dulu. Karena, seperti di Amerika Serikat, kelompok penguasa yang ada sekarang di Prancis tidak bekerja untuk kepentingan masyarakatnya sendiri. Jadi, ketika kita melihat Trump lebih memikirkan tujuan Israel, di Prancis kita melihat kelas politik yang sama sekali tidak peduli dengan kekhawatiran nyata rakyat Prancis. Jadi, kalau suatu saat kita punya presiden yang benar-benar dipilih oleh rakyat Prancis dan memperjuangkan kepentingan Prancis, mungkin hubungan dengan Aljazair akan mulai membaik. The relationship with Algeria will start to improve. That is not unlikely because one of the Itu bukan hal yang mustahil. Karena, tahu kan, salah satu masalah dari kolonialisme adalah bahwa itu bukan cuma sesuatu yang diarahkan keluar. Ini juga sesuatu yang berbalik ke dalam, yang mengarahkan senjatanya ke diri sendiri. Kita semua harus paham, orang Prancis pada dasarnya berhasil melakukan genosida terhadap masyarakat yang hidup di dalam Prancis sendiri. Orang-orang di Brittany di bagian utara, mereka dulu berbicara dengan cara yang sangat berbeda. Mereka punya dialek sendiri, warisan budaya yang berbeda, dan mereka benar-benar dihapuskan. Mungkin bukan secara fisik, tapi lewat sistem sekolah, pendidikan, dan 200 tahun proses asimilasi. Dialek-dialek lokal itu pada dasarnya diusir, dan langkah berikutnya yang alami adalah pergi ke luar negeri dan melakukan hal yang sama di sana. Mereka sebagian berhasil melakukannya di Amerika Utara. Sekarang, tidak ada lagi orang Quebec asli, kan? There's no indigenous Quebecois left, right? The Quebecois who cling to the French language. Orang-orang Quebec yang berpegang teguh pada bahasa Prancis, atau orang-orang Prancis kulit putih yang dulu menetap di sana, kan? Dan sekarang mereka menjadi semacam warga Quebec Kanada, dan seterusnya. Jadi kolonialisme itu selalu berbalik ke dalam, lalu membuat orang melakukan hal-hal yang sangat tidak sehat dalam cara mereka memerintah, termasuk dalam cara mereka mengatur tanah airnya sendiri. Jadi, dalam arti tertentu memperhatikan kebutuhan rakyat mungkin, seperti yang kamu bilang, bisa jadi jalan ke depan. Dengan begitu, bisa juga memperbaiki keadaan di seberang Laut Tengah. Bagi mereka yang ingin mengurus rakyatnya sendiri, karena ada pemahaman bahwa kita melakukan hal yang sama, hanya dengan populasi yang berbeda. Tapi pendekatan yang sekarang bukan itu kan? Pendekatan Prancis yang sekarang. Jadi, apa sebenarnya pendekatan Prancis saat ini terhadap Aljazair? France, what is the current approach of France towards Algeria? Look, I think they are completely lost. Dengar, menurut saya mereka benar-benar kehilangan arah. Jadi saya tidak bisa menggambarkannya,
selain dengan mengatakan bahwa ini sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat Prancis, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Ini juga bukan untuk kepentingan Prancis sebagai negara. Saya pikir alasannya adalah karena kalangan elit di Prancis saat ini sedang berusaha membuat Aljazair melepaskan prinsip-prinsipnya. Maksud saya misalnya, meninggalkan perjuangan Sahara Barat, meninggalkan perjuangan Palestina, alih-alih membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan bagi masyarakat di kedua pihak. Jadi, kalau tujuannya adalah mematahkan prinsip-prinsip Aljazair, apakah itu untuk kepentingan rakyat Prancis? Tidak. Itu lebih untuk kepentingan imperialisme dengan meninggalkan perjuangan yang kita yakini. Sebaliknya, dan saya tekankan, lihat saja contoh Italia, dan hal yang sama juga berlaku untuk Jerman dan Spanyol. With Germany and also Spain. There are French politicians who are screaming with their... Ada politisi Prancis yang berteriak sambil mengibarkan bendera merah mereka, bilang hubungan mereka dengan Aljazair sudah sampai di titik tanpa jalan kembali. Katanya, hubungan itu sekarang sepenuhnya diambil alih oleh Italia dan juga oleh Spanyol serta Jerman. Jadi satu-satunya penjelasan, sekali lagi, adalah bahwa pemerintah Prancis saat ini tidak peduli pada kepentingan Prancis dan rakyatnya sendiri. Tapi, apa yang sebenarnya mereka katakan pada Aljazair? Menurut pandangan para elit di Prancis itu, apa yang seharusnya dilakukan Aljazair supaya dianggap sebagai negara yang baik? Dan apa yang mereka bilang kalian lakukan dengan cara yang salah? Baik, sekali lagi, yang mereka sampaikan pada dasarnya adalah bahwa kita harus sepenuhnya bergantung pada pandangan mereka. Bahwa seharusnya begini. Lihat, ada alasan lain juga. Dari sisi daya saing, ekonomi Prancis tidak bisa bersaing dengan Tiongkok. Bahkan, mereka juga tidak bisa bersaing dengan Italia. Mereka juga tidak bisa bersaing dengan Amerika Serikat. Jadi karena itu, mereka ingin punya akses istimewa ke pasar Aljazair, bukan karena faktor daya saing. Menurut saya, itulah yang mereka kejar. Mereka ingin membangun kelompok kepentingan lokal yang bisa membuka jalan bagi mereka masuk ke pasar Aljazair tanpa harus benar-benar bersaing. Itu kalau kita bicara dalam istilah ekonomi. Tapi kalau dalam istilah politik, mereka ingin agar Aljazair memandang Prancis sebagai pilihan pertama. They want to see Algeria looking at France as the first choice. Bagaimana dengan diaspora Aljazair di Prancis? Apakah itu juga menjadi masalah yang sulit diserang? Well, Aljazair is a Pascal Lothers. Pascal. Ada cukup banyak warga Aljazair yang tinggal di Prancis, bukan? Dan sampai batas tertentu, mereka bergantung pada Prancis untuk tidak mengambil kebijakan yang bersifat anti-Aljazair. Apakah ini juga menjadi salah satu titik sensitif dalam hubungan kedua negara? Look, the Algerian diaspora, I will put it... Begini, diaspora Aljazair sebenarnya bisa jadi sebuah keuntungan. Tapi karena kebijakan yang ada sekarang, justru berubah jadi hambatan dalam hubungan kedua negara. Diaspora Aljazair di Prancis itu yang terbesar, dan sudah tertanam kuat di banyak generasi. Sekarang juga ada generasi baru dari diaspora Aljazair yang datang ke Prancis di berbagai sektor. Misalnya di bidang medis, banyak dokter asal Aljazair yang bekerja di sana. Tapi sayangnya, hal yang seharusnya bisa jadi keuntungan itu tidak dimanfaatkan dengan bijak oleh pihak Prancis. Padahal, seharusnya ini bisa jadi sarana untuk membangun hubungan yang baik dengan Aljazair. Namun akhirnya, justru berubah jadi titik perhatian tentang kenapa ada begitu banyak orang Aljazair di Prancis. Bahkan di Prancis, hal ini hampir menjadi isu rasial. Almost a racial issue in France. So it is another unfortunate situation. Jadi ini memang situasi yang disayangkan. Lihat, saya tahu saya terdengar seperti sepenuhnya menyalahkan Prancis atas buruknya hubungan antara Aljazair dan Prancis. Tapi sebenarnya, kalau kita lihat dari sudut manapun, dan contoh paling jelas yang selalu saya sebut adalah kenapa hubungan dengan Italia bisa berjalan baik, tapi tidak dengan Prancis. Itu karena sistem yang ada di Prancis sendiri. Ada beberapa masa dalam sejarah ketika kami merasa ada upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan.
masa Presiden Chirac dan juga awal masa pemerintahan Macron, itu ada usaha yang serius. Tapi selalu saja ada kelompok atau lobby di Prancis yang berhasil menggagalkan setiap kemajuan yang bisa kami harapkan. We can hope for. It's really too bad because this kind of Sayang sekali, karena hubungan seperti ini, dan juga ya kerja-kerja historis tentang semua kerusakan akibat kolonialisme, serta penelitian masa kini tentang sosiologi kolonialisme, tentang bagaimana sistem itu masih berjalan, sebenarnya sangat-sangat penting menurut saya untuk menyembuhkan luka-luka itu dan melangkah maju menuju hubungan yang positif dan saling menghormati. Dan saya benar-benar setuju, orang Eropa, bukan hanya Prancis, tapi sebagian besar dari mereka kurang memiliki rasa hormat terhadap benua Afrika secara umum. Sayangnya, mereka tidak melihatnya sebagai pihak yang setara. Apakah ada hal lain yang belum kita bahas, yang menurut Anda penting untuk diingat ketika kita mencoba memahami Aljazair atau Afrika Utara secara keseluruhan dan hubungannya dengan Eropa? Yeah, look, Algeria and France relationship is. Begini, hubungan antara Aljazair dan Prancis itu penting untuk dipulihkan dan diselesaikan. Dari sudut pandang manapun kita melihatnya, baik dari sisi geografi, masyarakat, ketimpangan di kedua negara, dan sebagainya. Baru-baru ini, tepatnya tahun lalu, bulan November, di akhir tahun, Aljazair mengesahkan undang-undang yang mengkriminalkan kolonialisme. Dan dalam undang-undang itu, Aljazair tidak menuntut ganti rugi finansial atau berusaha mengutuk peristiwa tertentu. Yang diinginkan Aljazair, terutama adalah agar Prancis mengakui bahwa kolonialisme adalah sebuah kejahatan. Nah itu saja. Ada politisi di Prancis, saya ingin menyebutkan nama mereka. Ada Ségolène Royal dan De Villepin, yang secara jelas menyatakan bahwa mereka tidak punya masalah dengan hal itu. Mentioned that they have no issue with that. And this is the kind of politicians. Dan inilah tipe politisi yang menurut kami bisa menjembatani pandangan antara kedua negara. Saya tidak melihat cara lain, kecuali kalau kepemimpinan di Prancis setidaknya punya pandangan yang sejalan, atau sejalan dengan pandangan para sejarawan serius di Prancis. Ada banyak di antara mereka yang sudah membuat kerangka tentang bagaimana hubungan itu bisa berjalan ke arah yang benar. Jadi menurut saya, ini penting sekali untuk disampaikan. Maksud saya, hubungan ini sangat penting dan perlu dipulihkan. Dan hubungan itu bisa dipulihkan kalau kita punya politisi seperti De Villepin dan Ségolène Royal, mungkin juga yang lain. Serta kalau kita melanjutkan kerja para sejarawan serius yang sudah lebih dulu menyusun kerangkanya. Who have already laid out framework for that. Yes. The healing probably begins with recognizing the past, or at least discussing it, and then also looking at the current relationships. That's why these discussions are so important, and I thank you very much for bringing this also to my attention. Fethi, like people who want to follow you and who want to read more from you or hear your podcast, where should they go? Well, Baik, saya sudah bertanya. Sembari berbahasa itu bicara Jazair Hope. Kasih. Please. Iya, yeah. So Jazair Hope means Algeria Hope. Ya, jadi Jazair Hope artinya harapan Aljazair. Saya memulai inisiatif ini jauh sebelum saya muncul di YouTube atau di depan publik, kira-kira 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya sampai pada kesimpulan bahwa Aljazair sedang menderita karena citra yang sangat negatif. Dan citra negatif itu salah, karena dibentuk oleh media yang, menurut saya, menggunakan semacam senjata pemusnah massal, dengan cara menyebarkan keputusasaan di antara orang Aljazair, terutama anak muda, dan memperkuat citra buruk tentang negara kita. Jadi saya bilang, satu-satunya cara untuk melawan hal itu adalah dengan berbicara tentang hal-hal positif di Aljazair. Saya pun memutuskan untuk hanya membicarakan hal-hal positif tentang Aljazair. Banyak orang bertanya, kenapa saya tidak membahas hal-hal negatif juga? Jawaban saya sederhana, kalau 90% berita sudah negatif, kenapa saya harus ikut menambahkannya? Berita negatif sudah lebih dari cukup. Contribute to that. So there is enough negative news. Let me just highlight
the positive news as well. Saya ingin menyoroti kabar positif. Selama itu benar, bukan propaganda. Jadi saya tidak ingin ikut bersaing dengan tren seperti itu. Inilah gagasan dasar dari Jazair Hope, yaitu berbicara tentang Aljazair dengan cara yang positif. Memberi harapan kepada generasi muda bahwa banyak hal baik sedang terjadi di negara ini. Terima kasih sudah menampilkan blog ini. Ini blog saya yang membuatnya, dan saya juga punya kanal YouTube bernama Hope GZR, di mana saya mencoba melakukan hal yang mirip dengan yang Anda lakukan, yaitu mengundang banyak orang ke platform saya. Nah, video pendek ini menarik sekali. Izinkan saya bicara sedikit tentangnya, lalu nanti bisa Anda putar. Ini adalah buku yang kami tulis di Jazair Hope. Judulnya Sejarah Aljazair dalam 54 Objek. Saya akan kirimkan satu eksemplarnya untuk Anda. In 54 objects. I will send you a copy of it. So it is inspired from a book. Jadi, ide ini terinspirasi dari sebuah buku yang ditulis oleh British Museum. Mereka menulis buku laris berjudul Sejarah Dunia dalam 100 Benda. Lalu kami berpikir, kenapa tidak menulis sejarah Aljazair lewat benda-benda juga? Kami memilih angka 54 sebagai penghormatan pada revolusi tahun 1954. Intinya, kami mengambil berbagai benda dari sepanjang sejarah Aljazair, dari masa paling awal sampai sekarang. Kami jelaskan benda itu, lalu kami hubungkan dengan peristiwa penting dalam sejarah. Buku ini dijual di Amazon, tapi kami juga memberikannya secara gratis bagi yang tidak mampu membelinya. Jadi kalau ada yang datang dan bilang, saya tidak bisa beli, kami percaya saja, dan kami kirimkan salinan digitalnya. Bagi yang ingin mendukung Jazair Hope, mereka bisa membelinya di Amazon. Oh, dan sebagai informasi menarik, kalau kita bisa kembali ke... Boleh saya bagikan? If you can go back to, can I share? Saya belum bisa kasih bagiannya sekarang. Tapi tolong dibilang, harus ke... Go. So just go back to the video. Or you know what? Oke, coba balik lagi ke videonya. Atau tahu nggak, balik aja ke blognya. Iya, ke blognya. Lihat rak buku itu. Nah, klik buku yang warna merah. Ya, itu bukunya. Oke, kalau bisa diklik, yang ada tulisan 54, ya itu. Cuma mau kasih tahu sedikit fakta menarik tentang buku itu. Jadi orang bisa lihat sekilas isinya, bisa geser beberapa halaman di sini. Di pojok kiri atas, kelihatan kan? Nah, ini namanya Love Note, Simpul Cinta Aljazair. Jadi ini perhiasan, dan kisah tentang Simpul Ngomulzu film James Bond, yang dimain oleh aktris Eva Green. With the Eva Greens, the actress Eva Greens, wearing it, and he tells her, you are wearing a love knot. Dan dia bilang padanya, kamu sedang memakai simpul cinta. Jadi kita mulai dengan simpul cinta ini, lalu kita hubungkan dengan sejarah Aljazair. Simpul ini dibuat oleh para pelaut Aljazair ketika mereka berlayar dalam waktu yang lama. Mereka membuatnya bersama para pembuat perhiasan, lalu memberikannya kepada kekasih mereka sebagai tanda bahwa kita terikat dan kita akan kembali. Begitulah cara kita menceritakan kisah Aljazair. Lalu kita berbicara tentang masa ketika Aljazair berkuasa di Laut Tengah, ketika Angkatan Laut Aljazair menguasai wilayah itu. Jadi kita mengambil satu benda dan mengaitkannya dengan satu fase dalam sejarah Aljazair. One phase of the Algerian history. That's a beautiful project. Itu proyek yang luar biasa. Untuk semua yang menonton dan mendengarkan, silakan kunjungi jazirhope.org dan kanal YouTube Hope JZR untuk melihat lebih banyak karya dari Fethi. Percakapan ini sangat menarik dan kami pasti akan mengundangmu kembali kalau ada perkembangan baru. Tolong tulis lagi tentang hal itu nanti. Fethi, terima kasih banyak atas waktumu ini. Fethi, thank you very much for your time today. It was really a pleasure. Saya sih menyenangkan bisa berbincang dengan Anda, Pascal Lotas. Saya juga berterima kasih atas kerja dumat saya tuakan di platform Anda. Terima kasih banyak. Thank you very much. Навязать мне вас, да. Пусть спал Soon.